Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Amanah, NIM 21016150. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Tia Ayuningrum, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama ada konsep administrasi PTK, yang kedua ada proses administrasi PTK, dan yang terakhir ada kesejahteraan administrasi PTK. Yang pertama saya akan membahas tentang konsep administrasi PTK. Jadi PTK ini kepanjangannya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu administrasi PTK itu, kita harus mengetahui apa itu administrasi, apa itu pendidik, dan apa itu tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada administrasi. Administrasi ini dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendidik merupakan yang di Indonesia pendidik itu dikenal dengan pengajar. Pengajar ini merupakan seseorang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Jadi pendidik itu adalah sebuah profesi. Dan yang terakhir ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Yang kedua, saya akan membahas proses administrasi PTK. Jadi di proses administrasi PTK ini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik adalah cara mengawali langkah untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan sehingga memiliki potensi untuk berkembang. Perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan organisasi dan unit baru, mengetahui proyeksi kebutuhan sumber daya tenaga kependidikan, pemetaan keseimbangan proporsi jumlah tenaga kependidikan. Proses selanjutnya yaitu ada yang kedua, pengadaan. Pengadaan ini adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan ini diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengumuman. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat untuk memenuhi kualifikasi melalui media cetak atau media elektronik. Biasanya pengumuman ini berisi jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan, atau persyaratan yang dituntut, atau batas waktu yang dimulai untuk pendaftaran, atau alamatnya, dan banyak lain sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah yang selanjutnya yaitu ada pendaftaran. Kan setelah ada pengumuman, ada pendaftaran gitu. Jadi pendaftaran ini mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Jadi selanjutnya yaitu ada penyeleksian atau penyaringan. Jadi yang kita tahu setelah kita membaca pengumuman dan kita mendaftar, kita diseleksi oleh pihaknya, yaitu bisa juga kita sebut dengan penyaringan. Biasanya di dalam tahap ini dia dilaksanakan berupa siap gak peserta ini untuk dites,
atau diujiankan, atau pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen, atau dan banyak lainnya. Proses selanjutnya yaitu ada penempatan. Penempatan ini merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi yaitu perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lainnya atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja lainnya, yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi, artinya tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima. Selanjutnya, proses terakhir yaitu ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih dan lebih baik lagi. Namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, saya akan membahas materi kesejahteraan administrasi PTK. Yang pertama itu ada gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berskala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa seorang guru atau PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berskala. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan pula bahwa seorang yang diangkat menjadi calon pegawai atau PNS diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS termasuk guru akan mendapat kenaikan gaji berskala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja, golongan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Selanjutnya, kesejahteraannya yaitu ada tunjangan. Secara umum, tunjangan adalah komponen di luar pendapatan utama atau gaji. Selain itu, pemberiannya juga dianggap sebagai hak karyawan dan kewajiban bagi perusahaan. Pemberian tunjangan ini tidak hanya dapat dilakukan berupa uang saja, tetapi melainkan juga fasilitas. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi ini sebesar gaji pokok guru tersebut. Kesejahteraan selanjutnya yaitu ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran. Kesejahteraan selanjutnya yaitu ada cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti itu yang pertama ada cuti tahunan. Biasanya cuti tahunan ini dilakukan contoh seperti pegawai yang sudah melaksanakan pekerjaan selama setahun penuh, makanya dia diberikan cuti tahunan. Yang kedua yaitu ada cuti besar.
Kalau cuti besar ini pegawai yang sudah bekerja selama 6 tahun penuh. Yang selanjutnya yaitu ada cuti sakit. Misalnya ada karyawan yang sakit, misal sakit parah, sakit jantung, atau yang mengakibatkan fatal. Selanjutnya ada cuti bersalin bagi pegawai-pegawai perempuan yang lagi hamil. Selanjutnya ada cuti alasan penting. Cuti alasan penting ini berupa misalnya ada keluarga yang meninggal atau orang tua sakit. Dan yang terakhir ada cuti yang sedang cuti PNS yang diizinkan, yaitu yang sedang belajar, yang sedang tugas belajar. Contohnya tuh misalnya seorang pegawai yang ingin melanjutkan S2 atau S3 diberikan cuti tugas belajar. Selanjutnya ya kesejahteraannya itu ada kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan atas jeripaya pengabdiannya. Karena itulah kenaikan pangkat dapat mempunyai nilai motivatif atau motivasi yang tinggi. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki di setiap DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Yang kedua yaitu 5 tahun dalam pangkat yang kedua yaitu ada 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai, juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Kesejahteraan yang terakhir yaitu ada pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS, yang tidak lagi bekerja pada suatu organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai PNS. Sedangkan pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seseorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Latar belakang adanya pensiun ini yaitu karena ada batasan usia, kemauan sendiri atau sakit, atau pemberhentian, atau hak atas pensiun. Terus pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS ini menerima pensiun pegawai jika ia berhenti sebagai pegawai. Yang pertama ada mencapai usia sekurangnya 50 tahun, mempunyai masa kerja sekurangnya 4 tahun, dan pegawai yang telah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.